Aku jadi penasaran nih solver gitu ya, kenapa sih kok bisa gitu ya, misalnya Steven ini dari sidik jari bisa nyambung gitu ya ke korelasinya dengan karakter manusia. Itu gimana sih solver untuk proses penelitiannya sendiri? Hai Sobat Steven Genetik Indonesia, selamat datang di channel Steven Genetik Indonesia. Nah, kenalin aku Nadia, kali ini aku kedatangan tamu spesial yaitu Solver Harisanusi. Beliau ini merupakan praktisi di bidang Steven. Oke, Solver. Nah, aku mau tanya-tanya nih soal Steven. Nah, aku sebelumnya nih Solver, aku pengen cerita dulu nih tentang pengalaman aku yang udah tes Steven dari tahun 2020 nih. Nah, di situ aku ngerasa relate banget dengan hasil tes Steven-nya. Aku jadi penasaran nih solver gitu ya, kenapa sih kok bisa gitu ya, misalnya Steven ini dari sidik jari bisa nyambung gitu ya ke korelasinya dengan karakter manusia. Itu gimana sih solver untuk proses penelitiannya sendiri? Baik, makasih Mbak Nadia sudah diundang di channel Steven Genetik Indonesia. Tadi Mbak Nadia sudah melakukan tes di tahun 2020. Saya bertemu dengan Steven tahun 2014. Kenapa Steven itu relate banget ya dengan diri Mbak Nadia? Kok bisa satu tes sidik jari bisa menunjukkan karakter dari Mbak Nadia sehingga dikatakan gue banget ya. Jadi sebenarnya sejarah dari konsep Steven itu sendiri di tahun 2006 kita melakukan satu riset. Awalnya riset psikometrik ya. Riset psikometrik itu adalah satu riset yang didasarkan pada ragam pertanyaan kepada orang-orang, lalu dari situ mereka menjawab pertanyaan itu. Dan dari pertanyaan itu akhirnya keluarlah hasil dari personality genetik mereka. Oke, apa itu personality genetik? Balik lagi kepada filosofi konsep Steven-nya, bahwa Ayah Farid Poniman sebagai founder konsep Steven ini menguatkan bahwa dari belahan otak yang dimiliki oleh manusia ada satu belahan otak yang dominan. Nah, itu filosofi dari konsep Steven. Belahan otak dominan itu seperti apa? Belahan otak yang seringkali digunakan oleh orang tersebut dari mulai dia kecil sampai dewasa dan tidak berubah. Katakanlah itu disebut sebagai bawaan alaminya, potensi genetiknya. Demikian Mbak Nadia. Oke, menarik banget nih soal penelitian dari Steven ini. Nah, kalau berbicara tentang validitas nih solver, gimana sih validitas dari tes Steven itu sendiri dan sudah berapa banyak sih orang-orang yang dites di Steven sendiri? Baik, kalau ditanya berapa banyak, informasi yang kami dapatkan dari Yayasan Steven Pusat bahwa sudah lebih dari 600.000 orang yang sudah melakukan tes Steven. Banyak sekali, tapi kalau dibandingkan dengan jumlah populasi rakyat Indonesia tentu ini sangat sedikit ya, apalagi kalau populasi dunia. Tapi mudah-mudahan ini terus bergerak dan menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh banyak orang untuk mengetahui personality genetiknya. Nah, terkait dengan validitas, validitas itu kan satu istilah dalam penelitian ya. Yang pertama, validitas itu diukur dari data yang diteliti itu betul-betul berintegritas, artinya bukan data ngasal, harus ada dalam proses seleksi. Validitas itu juga menunjukkan bahwa metodologi dalam proses penelitian psikometrik dalam Steven itu harus sesuai dengan metodologi ilmiah. Ada yang kita sebut dengan kuantitatif, metodologi kualitatif, atau campuran dari keduanya. Juga validitas itu diukur dari ada peer review, artinya setelah hasil penelitian itu dilakukan, maka ada review dari akademisi lain, peneliti lain untuk melihat
apakah hasil tes ini relevan. Dan yang terakhir tentu metodologi penelitian dengan hasil penelitian dilakukan ini harus reproducible, artinya satu penelitian dilakukan di satu tempat, di kemudian hari dilakukan di tempat yang lain dengan data yang berbeda, itu menunjukkan hasil yang sama atau tidak jauh berbeda. Nah, ketika unsur-unsur ini dipenuhi, tentu menghasilkan hasil penelitian yang valid. Nah, bagaimana dengan konsep Stephen? Pada awalnya tadi yang saya sebutkan melalui psikometrik dengan pencil and paper, dengan pertanyaan, dengan kuesioner, lalu setelah itu ada proses wawancara. Ketika dikonfirmasi kepada mereka yang melakukan tes terhadap konsep Stephen bahwa setiap orang memiliki belahan otak dominan, ternyata validitasnya di angka 40-60%. Lalu kami melakukan upaya untuk mencari alat tes baru yang validasinya lebih tinggi, akurasinya lebih tinggi. Lalu ketemulah dengan bagaimana apabila melakukan tes dengan sidik jari. Bagaimana relevansinya? Karena konsep Stephen itu menyampaikan satu konsep bahwa ada belahan otak dominan yang kerap kali digunakan, dan tentu kita memahami otak itu dipenuhi oleh miliaran ya sel saraf, dan salah satu representasi dari saraf manusia adalah simpul saraf yang ada di jari tangan kita semua. Maka hipotesanya kalau ada dominasi salah satu belahan otak, maka dilihat dari sidik jari ini kan ada bagian yang disebut dengan delta, ada yang disebut dengan core, jadi ada lingkaran-lingkaran dan pola tertentu dalam jari kita. Maka hipotesanya adalah dari delta ke core ini mana guratan yang lebih banyak, yang lebih kerap. Nah, lalu melalui alat scanner sidik jari itu kita akan melihat jari mana yang punya kekerapan lebih. Nah, dari situ disimpulkanlah bahwa belahan otak dominan orang ini sesuai dengan konsep Stephen. Terkait dengan hasil konsep Stephen itu ada 5 belahan otak dominan yang kita sebut dengan 5 mesin kecerdasan, dan juga ada 9 personel genetik. Jadi setelah mereka melakukan scanning 10 sidik jari mereka, maka keluar hasilnya 1 dari 9 personality genetik. Dan setelah kita konfirmasikan kepada tadi orang yang melakukan tes Stephen dengan cara men-scan 10 sidik jarinya, ternyata validitasnya serta akurasinya naik. Yang tadi melalui tes psikometrik 40-60%, melalui tes sidik jari ini menjadi 95%. Dan tentu seperti yang saya sampaikan, sudah ada 600.000 lebih orang yang melakukan tes, dan sejak tahun 2006 sampai sekarang 2024, jadi sudah belasan tahun, puluhan tahun, dan tentu mereka merasakan sebagaimana yang Mbak Nadia rasakan. Ini relate banget dengan diri saya, ini gue banget. Dan tidak hanya itu, karena mereka sudah melakukannya sejak usia katakanlah anak mereka SD, dan sekarang anak mereka sudah kuliah. Dan ketika kita sampaikan kepada orang tuanya, dan orang tua menyampaikan kepada kami begitu berterima kasih, begitu bergembira. Kenapa? Karena dia bisa membersamai tumbuh kembang anaknya dari kecil sampai dewasa, sehingga betul-betul sangat membantu banyak hal. Entah itu pola asuhnya, entah itu cara komunikasinya, entah itu mengarahkan minat bakatnya, entah itu memilih jurusannya. Dan hal ini satu hal yang kami dapatkan luar biasa. Banyak sekali testimoni yang kami dengarkan langsung dari mereka yang sudah melakukan tes Stephen, tidak hanya dalam tempo yang 1-2 tahun, tapi mereka sudah menjalani dan mempraktekkan konsep ini bertahun-tahun, dan mereka membuktikan manfaat dari konsep Stephen ini. Demikian Mbak Nadia.
Wah, menarik banget nih penjelasan dari Solver Hari mengenai perkembangan tes Stephen itu sendiri dan konsep Stephen itu sendiri sampai sekarang. Nah, Solver, kira-kira nih Solver, ini banyak sekali nih pertanyaan dari para netizen nih. Sebenarnya dasar landasan teori dari konsep Stephen itu muncul itu apa sih, Solver? Iya, Mbak Nadia, saya mendengar langsung dari Ayah Farid Poniman dan saya mendengar langsungnya berkali-kali ya, berbelas kali bagaimana beliau menjelaskan asal muasal penemuan konsep Stephen ini. Ayah Farid Poniman lulusan IPB. Setelah dari lulus IPB, beliau bekerja di satu perusahaan multinasional dan berinteraksi dengan konsep-konsep pengembangan SDM, konsep-konsep psikologi. Beliau belajar MBTI dan juga belajar teori-teori psikologi, tokoh-tokoh psikologi, dan disitulah mulai ketertarikan beliau dengan uh, ilmu terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Nah, kalau dalam landasan teori sendiri kan ada 3 ya yang ditampilkan dalam workshop Stephen level 1, level 2, bahwa ada yang ada teori psikologi dari Carl Gustav Jung dengan teori basic function-nya, juga ada teori yang disampaikan oleh tokoh Ned Herman dengan whole brain-nya, dan juga tokoh yang lain Paul MacLean dengan trillion band-nya. Dan itu 3 tokoh psikologi dengan teori masing-masing yang melandasi satu hipotesa baru yang menghadirkan filosofi dari konsep Stephen. Nah, 3 tokoh tadi dengan teori yang berbeda tidak menyebutkan uh, baik itu teori basic function dari Jung ataupun Wolbrand dari Ned Herman ataupun Tilman dari Paul MacLean, tidak menyebutkan terkait dengan dominasi otak. Nah, Ayah Farid von Neumann menyampaikan kepada saya waktu itu, beliau menyampaikan dengan cara yang sederhana bahwa ketika beliau perhatikan semesta ini selalu ada pemimpinnya dalam hal apapun. Binatang ada pemimpinnya dalam sekumpulan binatang, entah itu harimau, entah itu serigala. Juga melihat tata surya kita ada pemimpinnya, bumi, planet bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Jadi konsep leadership, konsep kepemimpinan itu inherent ada dari setiap apa yang kita saksikan. Nah, terbitlah satu ide dasar ya, atau dikatakan ilham. Kalau manusia, apa sih yang memimpin pada diri manusia? Orang akan mengatakan otaknya. Dan kita ketahui ada, dalam konsep Stephen ada 5 belahan otaknya. Dari 5 belahan otak ini, pertanyaannya, belahan mana yang memimpin? Nah, disitulah curiosity, keingintahuan seorang Ayah Farid von Neumann untuk mengetahui berarti dari 5 belahan otak manusia ini mesti ada satu yang jadi pemimpinnya, yang belahan otak lain mengikut kepada pemimpin ini. Hipotesa awalnya seperti itu, dan tentu kan perlu dibuktikan dalam satu proses riset ilmiah, dan beliau lakukan itu di Malaysia kepada 352 responden penelitian awal dengan para ahli pakar psikologi dari hipotesa itu. Nah, dari situlah didapatkan, oh ternyata ketika dilihat hasilnya, hipotesa ini punya relevansinya, punya hubungannya. Oh ternyata benar ada orang yang memang dominasi otaknya ada di belahan limbi kiri, limbi kanan, neokorteks kiri, neokorteks kanan, dan terakhir adalah otak tengah atau midbrain. Dari situlah asal muasal dari konsep Stephen, lebih tepatnya filosofi Stephen. Kalau ditanya lebih lanjut, why Stephen? Mengapa ada Stephen? Sederhana sebenarnya. Ayah Farid menyampaikan satu hal yang kita saksikan, kalau kita memperhatikan suami kita, istri kita, bos kita, karyawan, teman, kita akan menyaksikan bahwa perilaku masing-masing orang itu khas, berbeda
Dan itu satu keniscayaan. Sehingga berbagai macam ahli meneliti kenapa ada keputusan-keputusan yang berbeda pada tiap orang. Termasuk konsep Stephen. Konsep Stephen untuk mempermudah setiap orang untuk mengenal orang di sekelilingnya, sekaligus untuk mempermudah setiap orang untuk mengenal dirinya. Dan tentu ada banyak teori, pandangan terkait bagaimana memahami perbedaan-perbedaan perilaku yang ada pada manusia. Stephen adalah salah satu dari, boleh jadi puluhan bahkan ratusan cara pandang tokoh untuk melihat perbedaan-perbedaan perilaku pada manusia. Nah, Stephen mendasarkan itu kepada belahan otak dominan. Maka karena mendasarkan diri pada biometrik, yaitu belahan otak dominan, maka Stephen menyebutkan hasil dari tesnya itu sebagai tes hasil potensi karakter genetik. Jadi potensi yang tersimpan pada setiap orang secara genetik. Nah, tinggal apakah potensi itu akan keluar, akan muncul atau tidak tergantung dari stimulasi lingkungannya, entah itu dari orang tuanya, dari temannya, atau dari proses perjalanan hidupnya. Nah, Stephen memotret itu potensi karakter genetik setiap orang. Demikian, Mbak Nadia. Oke teman-teman semuanya, semoga penjelasan dari Solver Haris Sanusi tadi bisa menambah pengetahuan dari teman-teman semuanya soal konsep Stephen. Nah, buat teman-teman semuanya yang mau tahu dan kepo lebih lanjut tentang konsep Stephen, bisa langsung aja ketik di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya di channel Stephen Genetic Indonesia. Terima kasih.